bahaya yang paling besar. Hati yang tidak lagi merasa perlu akan uluran tangan Tuhan. Hati yang tidak merasa perlu lagi pelukan dari tangan Tuhan. Ketika rasa cukup yang berlebihan itu di dalam diri kita membuat kita tidak lagi membutuhkan sandaran kepada Tuhan. Tidak lagi membutuhkan uluran tangan Tuhan di dalam hati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun saat ini kita berada, melakukan dan melanjutkan aktivitas kita. Terlebih dahulu kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan berkumandang bersama-sama dengan kita. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi nats renungan pada kita, bagi kita hari ini, Jumat 13 Maret 2026, diambil dari Obaja pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata di dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata di dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang sering kita tidak sadari terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering merasa aman, nyaman karena suatu posisi, karena suatu keadaan, karena keadaan ekonomi kah, keadaan sosial. Ya, rasa kita yang merasakan nyaman dan aman di dalam diri ini ternyata di suatu waktu, di suatu posisi bisa saja menimbulkan keangkuhan, kesombongan yang tanpa sadar terjadi di dalam diri kita. Kesombongan jarang datang dengan wajah yang kasar, wajah yang menakutkan. Namun ia sering muncul sebagai rasa aman di dalam hati, rasa nyaman di dalam pikiran, yang seringkali itu karena berlebihan. Kita merasa posisi kita kuat, hidup kita stabil, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa mempengaruhi kita, membuat kita goyah. Kita merasa segalanya cukup dengan kuasa kita, dengan usaha kita, dengan posisi yang sekarang kita miliki, sehingga perlahan kita merasa tidak membutuhkan siapapun. Dan yang paling kejamnya adalah dengan posisi demikian kita sering merasa tidak membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah yang terjadi kepada bangsa Edom. Nabi Obaja tidak sesegera itu mengingatkan tindakan mereka. Namun Nabi Obaja menegur hati mereka, yaitu pada ayat ini. Dengan kalimat yang begitu tajam. Ia mengatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Keangkuhan hatimu, kesombongan yang ada di dalam hatimu itu, kenyamanan yang ada di dalam hatimu itu telah memperdayakan engkau, membuat engkau merasa tidak ada yang bisa menggoyahmu, merasa engkau yang berada di tempat tinggi, merasa engkau yang berada di antara bukit-bukit, tidak ada yang bisa mengganggu keadaanmu. Engkau merasa bahwa Tuhan itu juga tidak bisa atau tidak perlu berada di sampingmu. Kesombongan itulah yang terjadi kepada bangsa Edom. Maka Nabi Obaja mengingatkan mereka. Dan apabila kita merenungkan peringatan ini sekarang ke dalam kehidupan kita sehari-hari,
di mana kesombongan yang terjadi di zaman sekarang ini secara tidak langsung ada kesamaan. Kesombongan itu terjadi secara halus di zaman ini. Dengan posisi yang kita miliki, dengan ekonomi yang mapan kita miliki, dengan keadaan sosial keluarga yang begitu erat, kita rasa bisa saling menopang. Ya, itu terdengar baik, itu terdengar aman, itu terdengar nyaman dan dirindukan oleh banyak orang. Namun ketika rasa nyaman itu melebihi dari rasa kita ingin bersandar kepada Tuhan, apabila rasa nyaman itu melebihi perasaan kita ingin mengadu kepada Tuhan, rasa nyaman itu membuat kita merasa tidak membutuhkan uluran tangan Tuhan di dalam hidup kita, kita telah terjerumus. Kita telah diperdayakan oleh hati yang begitu nyaman sehingga kesombongan itu juga terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah bahaya yang paling besar. Hati yang tidak lagi merasa perlu akan uluran tangan Tuhan. Hati yang tidak merasa perlu lagi pelukan dari tangan Tuhan di dalam hidup ini. Kesombongan yang paling berbahaya itulah bukan tentang menyombongkan keadaan ekonomi, bukan tentang menyombongkan keadaan posisi kita sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, atau sebagai apapun itu. Bukan lagi tentang itu ketika kita menyombongkan kepada orang-orang lain. Namun kesombongan, keangkuhan yang diingatkan di sini adalah ketika kenyamanan itu, ketika rasa aman itu, ketika rasa cukup yang berlebihan itu di dalam diri kita membuat kita tidak lagi membutuhkan sandaran kepada Tuhan, tidak lagi membutuhkan uluran tangan Tuhan di dalam hati kita. Yang menjadi pertanyaan yang untuk perlu kita renungkan adalah, apakah hidup kita masih benar-benar bergantung kepada Tuhan saat posisi kita sedang nyaman? Apakah kita sedang bergantung atau benar-benar menggantungkan kehidupan kita ini ke dalam tangannya, bahkan saat kehidupan kita senang, nyaman, dan merasa cukup? Atau jangan-jangan sebaliknya? Mari kita coba renungkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, agar kiranya kita tidak terjerumus oleh hati yang memperdayakan kita. Kita tidak terjerumus ke dalam keangkuhan yang sedang ditegur sekarang ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita miliki kerendahan hati yang sejati, yang bukan merasa rendah diri, namun rendah hati untuk mau menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kerendahan hati yang menyadari bahwa tanpa Tuhan semua yang ada di dalam hidupku ini, tanpa Tuhan semua tempat yang aku miliki sekarang ini, tanpa Tuhan semua rasa cukup yang aku miliki saat ini, itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan membuat kita nyaman. Sebab rasa nyaman yang paling nyaman adalah ada di dalam naungan dan lindungan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa melindungi dan memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, firman-Mu telah berkumandang di tengah-tengah kami, dimanapun kami saat ini berada mendengarkan firman-Mu ini. Engkau telah berbicara ke dalam hati kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dari kehidupan kami ini. Dan kami mampu melakukannya ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati yang sejati, agar rasa cukup yang ada di dalam hati kami tidak memperdayakan kami ya Tuhan, tidak menimbulkan keangkuhan di dalam hati kami. Ya Tuhan, seutuhnya kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun langkah kami ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan tangan dan pekerjaan buah pikiran kami ya Tuhan. Kiranya itu dapat terwujud seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami, seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di atas segalanya itu ya Tuhan, kami mengaku kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Engkaulah yang menghapuskannya ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya, dan Tuhan memberkati kita untuk melakukan aktivitas kita. Shalom. Hai Yesus, berharap akuku. Hai Yesus, kau sifat